Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati al-istifadah wa talabi ziyadatil khair wal barakat ila abuya al-imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani ala hadhihi niyah ala nawaya salihah ya Rabbi haqiqha bisirril Fatihah. Senyampang kita pada malam ini berada pada bulan Rabiul Awal, bulannya Rasulullah, di mana kita mengenal sosok guru kita Abuya, penulis Abwabul Faraj ini adalah pecinta sejati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendoktrin mahabbah Sayyidina Rasulullah kepada santri-santri beliau, sehingga santri-santri Abuya populer, masyhur sebagai pembaca kitab-kitab hadis di pesantrennya masing-masing. Mempunyai ciri khas santri Abuya. Ciri khasnya itu adalah pecinta hadis-hadis Rasulullah. Ada sebuah kisah nyata tentang Abuya, bagaimana Abuya mendoktrin cinta Rasulullah kepada santri-santrinya. Sebuah cerita menarik dari guru kita Sayyidina Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah umurnya, memberkahi kesehatannya dan melindungi beliau. Kata Habib Tahir, suatu ketika ada salah seorang santri Abuya menghadap Abuya dengan bangganya membawa bayinya, punya anak laki-laki, lalu diberi nama Muhammad. Matur kepada Abuya, alhamdulillah Abuya, saya punya anak laki-laki, saya tafaul dengan nama Abuya, saya beri nama dia Muhammad, aku ambil dari nama wahai Abuya. Bagaimana sikap Abuya Sayyid Muhammad? Beliau marah. Jangan ambil dari namaku, tetapi ambillah dari nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Beliau tidak mengendaki santrinya itu mengkultuskan beliau. Walaupun beliau alim, allamah, al-bakhr, beliau lautannya ilmu, tetapi beliau tidak mau menanamkan kultus individu dari santrinya kepada beliau, tetapi beliau menanamkan doktrin fanatisme hanya satu, yakni cinta Rasulullah. Bukan fanatisme gurunya, bukan fanatisme kiainya, bukan fanatisme ustadznya. Ini pelajaran penting yang kita bisa petik dari sosok Abuya. Kita kepada santri kita, jangan menanamkan fanatisme kita, karena kita itu hanyalah pintu. Kita ini hanya ekran, sentralnya Rasulullah. Bawa umat orang kepada Rasulullah, jangan dibawa kepada kita, jangan dibawa kepada kepentingan kita, tetapi bawa kepada bagaimana umat mengamalkan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, sehingga kita mempunyai pedoman. Ketika sudah menyimpang dari syariatnya Rasulullah, siapapun tidak boleh diikuti, walaupun itu adalah ustadz kita, walaupun dia adalah guru kita, kiai kita. Ketika menyimpang dari jalan Sayyidina Rasulullah, hadza firaqu baini wa baini. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Abuya. Amin.
dan kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran mulia dari wejangan-wejangan tausiah Abuya Al-Maliki. Amin. Idza nazala bikum karbun aw jahdun aw la'waun. Karbun jahdun la'wa kadin tozami. Idza nazala bila mana menimpa bikum kepada kamu sekalian karbun apa kesusahan, aw jahdun atau kesulitan hidup, aw la'waun. La'wa kadinto dikul ma'isyah, sempitnya kehidupan, atau juga bermakna syiddatul marad, penyakit yang sulit diobati. Ini artian la'wa, dikul ma'isyah atau syiddatul marad. An Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas turjumanul Quran radhiyallahu anhuma. Apa napa mak radhiyallahu anhuma? Karena anak dan putranya sama-sama sahabat. Pamannya, ayahandanya pamannya Rasulullah, penterjemah Al-Quran. Sehingga semua mufassir yang ada itu bersumber dari Abdullah bin Abbas. Murid tani ka guruna soko gurunya ulama tafsir Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ketika masih kecil didoakan oleh baginda Rasulullah, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Cek kalau pai cek pon abi ya. Ketika kita berada di sujud, lebih-lebih sujud di dalam tahajud, doakan anak kita. Misalnya panjenengan Ali, didoakan Allahumma faqqih Ali atau faqqihhu. Mun setong kaniat hun gak dinto ke anak kita, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Insyaallah tati ahlul ilmi. Kak dinto ijazah dari Abi Ihya. Qala berkata Abdullah bin Abbas, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengambil siapa baginda Rasulullah, bi'idhatayil babi, kedua kayu pada sisi pintu. Kedua kayu pada sisi pintu. Kan itu berarti kosen. Kedua kayu pada sisi pintu. Wa nahnu fil baiti faqala ya bani Abdul Muttalib idza nazala bikum karbun aw jakhdun aw la'waun faqulu Allahu Rabbuna la nusyrik. Not satu di bawah, rawahu at-Tabarani fil Awsat, yakni Mu'jamil Awsat wal Kabir, Mu'jamul Kabir. Imam Tabarani kadinto ulama pakar hadis dari Danau Tiberias. Beliau kadinto ulama dari Lebanon, dari Palestina, penulis kitab hadis yang terkenal, Mu'jamus Shaghir, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Kabir. Tetimun di kasus saan nih di kabraan apa? Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Kita bersama-sama niat muang kasosaan maca kadito. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Kak dinto ijazah dari Rasulullah. Manabi guru kita Abi Naki Ihya sangat fanatik. Kalau mengamalkan amalan bukan yang macam-macam, tapi amalan yang sigat bentuk lafaz kalimatnya asli dari baginda Rasulullah. Tak ada amalan selebih hebat melebihi amalan dari kustai kanjing Nabi. Dan kadang abak kak dinto ingki katipun apa sering salah tanpa.
amimpe oleh ijazah dari pujuk ponapa bangga yang melaki, tapi oleh ijazah dari Rasulullah berdiri dalam kitab dengan sanad yang mutasil tak bangga kan kerok ya man. Jadi amalan gak dinto saya paling manti, paling mujarrab, paling hebat amalan yang diijazahkan Rasulullah dengan sanad yang mutasil dari generasi ke generasi sampai kepada guru kita. Wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafarin min bani Hashim hal ma'akum ahadun min ghairikum, apakah ada seseorang dari selain kamu? Qalu, berkata nafar, la, tidak ya Rasulullah, illa ibna ukhtina, kecuali anak laki-laki dari saudara perempuan kami, au maulana. Maulana kadin to iki kalimat mustarakul ma'ani. Kalimat mustarakul ma'ani tetapi banyak mempunyai makna. Bisa berarti bendoro majikan, bisa berarti budak. Tetapi kadin to luasnya bahasa Arab. Dimin Kak Dinto berbicara komus bahasa Arab terbesar dan terlengkap. Kak Dinto nyamana Lisanul Arab, dikarang oleh ulama, namanya ulama lugat tentunya. Nyaman Kak Dinto Ibnu Mandur. Asal mulana Ibnu Mandur Kak Dinto ngarang Lisanul Arab ini Kak Dinto. Beliau Kak Dinto diejek karena ecalengki kalian nak itu menjadi motor penggerak, jadi motivasi kak beliau. Sehingga beliau kak itu belajar sungguh-sungguh, menjauhi keramaian, menjauhi teman-temannya, acorku engku. Bila pun alim pas ngarang kitab tak itu moreng, maka terangkumlah kitab Lisanul Arab. Coba lagi panjang ngecek di Google seperti apa Lisanul Arab kan. Karangan Imam Ibnu Mandur. Kita gak dinto kalau diuji tak usah sakit hati. Buru ka Gusti Allah. Ambil hikmahnya, jadikan ejekan sebagai sumber pelecut untuk memotivasi. Seperti caretana Imam Ibnu Mandur. Qala, bersabda Rasulullah, idza asaba ahadakum hammun aw la'wa'un falyaqul Allahu Rabbi la usyriku bi syai'a. Kenapa bitan bang segala mana bikla bentuk jamak kak dinto bentuk mufrad. Kimon maca bitibian maca kak dinto mon bareng keluarga dengan santri kita baca sigot jamak. Wa an Asma binta Umaisin radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ilingo, ingatlah, camkanlah, u'allimuka, akan mengajarkan aku Nabi kepadamu kalimatin, kepada beberapa doa kalimat, taku linahunna, yang dapat mengucapkan, mengamalkan kamu sekalian hunna kepada kalimatin indal karbi, ketika ditimpa kesusahan. Allahu Rabbi la usriku bihi syai'a. Jadi yang pertama dalam bentuk jamak diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bentuk mufrad diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah, dan bentuk mufrad yang lain diriwayatkan Asma binta Umaisin. Doa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amrun tuana kuste kanjing Nabi idza hazabahu, bila mana terkena susah. Oh punten tak meloncat karena memang pun apa cetakan yang tidak sama. Mungkin gula tak meloncat, cetakan yang tidak sama.
Dan gula tak paham Kak Dima sahih antara cetakan Darul Kutub Al Ilmiyah sareng saya tekuk dan gula Kak Dinto. Oh iki Du'aun nabawiyun likulli karbin Anid Dhahhak dari Imam Dhahhak qal du'a'u Musa hina tawajjaha ila Fir'aun. Lah ini kata lagi doa Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun, berarti menghadap pejabat nih. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa siapa baginda Rasulullah yauma Hunainin, pada perang Hunain. Wa du'a'u kulli makrubin kuntu wa takunu hayyan la tamutu tanamul uyun wa tankadirun nujum wa anta hayyun qayyumun wala ta'khudhuka sinatun wala naum ya hayyu ya qayyum. Jadi Tuhan ini gak unik nih. Kuntu wa takunu hayyan la tamutu tanamul uyun wa tankadirun nujum wa anta hayyun qayyumun wala ta'khudhuka sinatun wala naum ya hayyu ya qayyum. Jadi Tuhan unik nih kan. Mun ngatu pejabat Kak Dinton. Kuntu wa takunu hayyan la tamutu tanamul uyun wa tankadirun nujum wa anta hayyun qayyum wala ta'khudhuka sinatun wala naum ya hayyu ya qayyum. Iki banyak kakorangan nak Kak Dinton. Doa Sayyidina Muhammadin idza nikah cetakan Darul Kutub hazza bihi amrun. Saya bener nikah hazabahu amrun. Hazabahu amrun. Bani hazza bihi amrun. Hazabahu amrun. Pula lebih cocok kasih cetakan dan gula Kak Dinto idza hazabahu gawe susah hu ing nabi amrun apa perkara. Wa fi musnadil firdaus ada sebuah kisah menarik tentang Musnad Al-Firdaus Kak Dito. Guru kita Syekh Abdul Qayyum, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya, karena makin kita Kak Dito banyak diuji dengan wafatnya para ulama. Ketika Allah akan mencabut ilmu, maka layan taziu intizaan, bukan ilmu lantas diangkat ke langit, tetapi Allah mencabutnya dengan mengambil ruhnya para ulama. Mudah-mudahan para ulama, lebih-lebih guru kita Ki Abdul Qayyum dipanjangkan umurnya oleh Allah. Tebun Ki Abdul Qayyum, beliau pernah sowan Musnidul Alam. Ketika disebut Musnidul Alam, maka yang dimaksud adalah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Karena beliau Kak Dinto pemilik sanad ulama hadis seluruh dunia di zamannya. Ketika Syekh Yasin hampir wafat, ini kacepon Ki Abdul Qayyum, beliau melihat kitab yang selalu dipegang oleh Syekh Yasin adalah Musnad Al-Firdaus. Dan gula kita andi, tapi karena hikayat Kak Dinton azam tro andi ya.
Jadi bisa bayang lagi ini Musnad Al-Firdaus. Sesuai dengan namanya, Firdaus kadinto sorga, karya Imam Ad-Dailami. Ila al-Imam Al-Muhaddis Sahibil Musnad Al-Firdaus Imam Ad-Dailami Al-Fatihah. Sehingga Syekh Yasin Kadinto wafat tepat nekuk Musnad Al-Firdaus. Berarti isyarat beliau ahli Firdaus. Ahli Firdaus. Jadi para wafat Kadinto kitab lain isabe ilamari. Saya tekuk cuma Musnad Al-Firdaus. Kadinto ahli Firdaus. Mudah-mudahan kita juga ahli Firdaus. Mangkan parlo andi Musnad Al-Firdaus karya Imam Ad-Dailami. Jadi kita kadang itu harus mengenal kitab-kitab hadis, cinta kepada salah satu contoh hadis arba'in. Dan gula kadang itu mengkoleksi sarah hadis-hadis arba'in. Kadang itu yang terkumpul maktabah dan gula, perpustakaan dan gula 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 padahal ada 10. Coba saya tenggulandi 6. Yang pertama Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua Syarah Arba'in karya Al-Imam Ibnu Rajab Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang ketiga Al-Majalisus Saniyah karangan Syekh Ahmad Ibnu Syekh Hijazi Al-Fishni. Lalu namun yang keempat Al-Jawahirul Lu'luiyah karangan Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dumyati. Yang kelima Al-Wafi. Yang keenam Kak Dinto. Jadi kitab-kitab Kak Dinto Masya Allah ulama. Satu kitab disarai sampai 10. Hikam Kak Dinto tenggula saran 1, 2, 3, 4, 5. Juga nanti papeto sarah hikam. Jadi pecinta ilmu Kak Dinto akan selalu merasa kurang. Semakin kita tenggelam di dalam lautan ilmu, maka kita akan semakin merasa ilmu kita Kak Dinto hanya 1 tetes dari samudra ilmunya Allah. Mendepak ke 1 tetes. Mudah-mudahan ulia barokana ilmu ini. An Ja'far ibni Muhammad yakni As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq, qala haddatsani abi an jaddi. Kak Dinto hadis Ahlul Bait. Jadi Imam Ja'far As-Sadiq menerima hadis dari ayahanda beliau. Pasera Imam Ali Zainal Abidin an jaddi, berarti pasera Sayyidina Ali bin Abi Thalib. An jaddi saya maksud langsung ke Gusti Kanjeng Nabi ini. Annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amran da'a bihadza du'a. Mungkin mau dibaca hazab bisa. Kita lihat dulu di kamus. Cocok napa pun tan mau dibaca hazab. Berarti tak cocok pun tak. Mau baca hazza tak cocok. Oh jauh Kak Dinto. Jauh. Jadi hazabahu nika beni la'ala sawapole sawabuhu bas. Sawabuhu yang benar bukan hazza tapi hazaba.
Imundro ngepasa langsung ngulati dengan Musnad Al-Firdaus kitab aslinya. Oh kak dito lancong tuan nih kak. Kita cukupkan di sini ki. Lanceng nih kak. Lanceng nih kak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dapat barokahnya para ulama hadis dan ulama ahlul bait yang telah disebutkan gelak kak Disa. Lebih-lebih barokahnya guru kita Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki yang mengalir lewat beliau deka guru-gurunya sampai deka para ulama ahli hadis sampai deka Gusti Kanjeng Nabi dan para sahabat. Al-Fatihah.